Halo semuanya, aku Sasha dan di sini aku bakal ngebahas gimana caranya kita sebagai mahasiswa mengelola perasaan kita sendiri, terutama kalau kita lagi mengalami perasaan stres. Nah, pasti kalian udah pada tahu kan, kenapa sih sampai topik ini tuh dibahas? Karena pertama, tingkat akademik kita ini tuh tinggi banget ya kan tuntutannya. Terus yang kedua, kita tuh pasti bakalan ngalamin fase-fase dimana mungkin krisis identitas atau ngalamin fase-fase kayak takut gak jadi apa-apa nanti lulus kuliah, atau bahkan sekarang kuliah juga udah yang kayak ketakutan ya kayak gue bisa gak ya jadi orang di tempat kampus gue yang sekarang ini. Dan I think it's common things that we feel scared in our 20s because of our uncertainty future gak sih, karena kayak kita nggak tahu kejelasannya apa, karena manusia tuh butuh kejelasan ya pada dasarnya. Tapi ya nggak apa-apa, itu tuh fase, itu tuh ya jujur aku baru memasuki umur 20 tahun sih guys, next year. Tapi kayak menurut aku memang future itu nggak pasti, tapi the best thing we can do for now itu ya kita fokus sama hal yang ada di depan kita aja sekarang gitu loh. Kita nggak perlu yang nanti kedepannya gimana ya, B gimana ya, C gimana ya, kayak yaudah kita bisa pikirin itu nanti kayak ya udah gitu. Dan aku bisa memahami kenapa banyak banget orang bisa punya rasa ketakutan itu bahkan dari awal masuk kuliah ya, karena gimana nggak nyeremin ya gak sih, karena dari awal kita masuk kuliah kita tuh udah langsung dapet tuntutan akademik dan berbagai tanggung jawab yang banyak banget. Karena kan waktu zaman sekolah tuh kita ngerasa aman ya, kayak gue masih bisa bolos kok, gue ke sekolah ya masih bisa bawa makeup, catokan, nyatok gitu kan. Ya udah, gue salah satunya. Terus juga kayak apa ya, kalaupun bolos tuh masih bisa di backup gitu loh, kayak nilai tuh masih bisa diperbaikin, masih bisa minta tolong ke guru gitu kan. Tapi kalau kuliah lo bolos lebih dari 4 kali lo dapet potongan 35%, ya gak sih? Kalau di kampus gue sih gitu ya. Terus lo juga kemungkinan nggak bisa ikut UAS, dan itu merusak nilai lo, ya gak sih? Jadi kayak kita bakalan takut banget ya gak sih, kayak kalau langsung dikasih tuntutan atau tanggung jawab tuh sebesar ini gitu ya. Terus kayak bakalan dapet omongan dari berbagai banyak orang kayak kan kamu udah kuliah, harus ini ya, harus masuk organisasi ya, kamu nanti, atau dari keluarga bakal nanya kayak kamu kuliah ini nanti bakalan kerjanya ini dong, kamu udah persiapin nggak nanti kerjanya jadi apa? Baru masuk kuliah, masih kuliah loh ini. Tenang. So the next section kita bakal ngebahas tanda-tanda orang lagi stres dan juga cara atasinnya. Our body will always give a sign when we feel not okay, when we feel stressed out, dan setiap orang juga bakalan ngalamin yang berbeda dan cara atasnya juga berbeda. Tapi dari yang aku baca di Google dan dari satu jurnal Korea, yang mereka tuh sebenarnya lebih ngebahas tentang mobile application buat ngebantu mahasiswa untuk ngurangin stresnya. Tapi mereka udah ngejelasin secara singkatnya lah, itu tuh secara fisiknya, secara langsung kalau iniin stres tuh gimana. Kalau dari yang pertama, yang dari tanda-tanda stres itu, dari yang aku baca itu mereka tuh bakalan ngalamin susah tidur, kehilangan nafsu makan, kehilangan minat dalam hal yang kalian sukain. Terus juga kalian bakalan ngalamin susah konsentrasi. Tapi itu tetap secara umumnya ya, cuman kemungkinan kalian bakalan ngalamin satu atau dua dari tanda-tanda yang tadi aku sebutin. Terus untuk cara atasinnya, kalian tuh bisa dari 5 cara dari yang jurnal aku baca itu. Yang pertama ada relaxation therapy, artistic activities, physical activities, problem solving, sama cari lingkungan yang mendukung. Dari yang pertama dulu yaitu relaxation therapy. Itu tuh intinya ngasih waktu ke diri buat merefleksikan diri. Nah dari situ kita tuh dari yang pertama banget kita harus ngelakuin itu adalah jujur sama diri sendiri dulu. Dengan kita jujur dengan diri sendiri, kita tuh bakalan bisa lebih mudah buat menganalisis perasaan kita sendiri, buat nyari tahu lebih lanjutnya gitu. Karena kan kita seringnya nge-press our own feelings ya, karena kan kita punya banyak kerjaan kuliah atau organisasi, jadi kita tuh suka kayak nanti aja mikirin perasaan gue gitu kan.
kalian lebih baik coba pikirin jujur dulu sama diri sendiri, dan setelah jujur kalian tuh bakal menemukan alasan kalian stres itu kenapa. Dan kalau misalkan kalian udah nemuin, kalian tuh jangan langsung ke solvingnya dulu, tapi coba kasih break time gitu buat kalian, kayak brainstorming lah, dengan cara ya itu artistic dan physical activities. Kayak misal kalian as simple as spend time with your loved ones, pacar, temen, gini nih, pacar, temen, terus juga keluarga gitu kan. Atau kalian juga bisa shopping, main game, atau ya kalau misalkan mau hemat ya nonton Netflix, ya gak sih, nonton di rumah gitu kan. Gitu sih. Terus setelah itu baru deh kalian coba punya temen atau lingkungan lah yang suportif gitu. Kalau kalian udah punya temen lingkungan yang suportif, buat ngejalanin selanjutnya juga lebih mudah. Kayak coba cari temen di kuliah itu yang suportif dalam hal akademik dan non akademik. Jadi maksud aku tuh kayak di akademik tuh mereka suportif, terus kalau misalkan jadiin teman kelompok juga enak gitu kan. Tapi di luar akademik atau non akademik itu tuh mereka bisa diajak curhat, buat ceritain kayak misal lu lagi galau lah, diputusin apa-apa gitu kan. Itu membantu banget buat kalian ngejalanin hidup kalian sebagai student college. Dan juga yang paling terakhir itu baru deh ke problem solvingnya. Yes, kalian baru atasin masalah kalian ini dengan cara kalian sendiri. Misal masalahnya itu punya temen kelompok yang gak kooperatif, kalian bisa curhat ke dosen, dan dosen tuh biasanya bakal memahami sih, dan mereka tuh bakalan ngasih beberapa pilihan. Kayak misal 2 cara, kalau yang aku tahu tuh mereka bakalan pindahin ke kelompok yang lain, atau kamu bakalan kerjain tugas ini sebagai project individu. Dan setelah itu kan, setelah kalian tahu cara atasinnya dan udah apply itu ke diri kalian, kalian tuh bakalan yang lebih enak kan, dan lebih tenang. Dan cara mencegahnya itu ya tadi, paling penting itu punya lingkungan yang suportif. Itu sih. Dan a reminder for you guys that just slow down, pelan-pelan aja, karena setiap orang tuh punya waktunya dan jalannya, dan setiap orang tuh beda-beda. Jadi gak apa-apa kayak ngerasa takut, ngerasa kebingungan tuh gak apa-apa. Yang penting kalian tetap fokus sama hal apa yang kalian punya di sekarang ini. And kayaknya udah ya, cukup. Semoga ini bisa membantu dari pertanyaan-pertanyaan kalian, at least 1 atau 2. Aku Sasha, izin pamit. Bye.